Kemarin kita ya yang jemput si korban di rumah tetangga Sutriono ya. Itu kronologi seperti apa, Bu? Kita dapat informasi dari mana awalnya? Ya, baik. Jadi pada malam itu setelah kejadian, kami unit PPA khususnya diperintahkan Bapak Kasat-Reskrim untuk mempersiapkan bahan untuk rekonstruksi besok paginya jam 11. Kemudian kita standby Solo Bandung di kantor menyiapkan kegiatan sampai sekitar pukul 2.30. Setelah itu saya keluar dari kantor dan saya mendapatkan telepon langsung yang mengabarkan bahwa dia melihat anak tersebut gitu. Karena saya tidak yakin, karena banyak sekali itu telepon-telepon, permintaan-permintaan mengenai anak itu ada di mana dan uang-uang tebusan gitu kan. Saya minta dikirimkan foto serta video anak. Setelah agak menunggu, baru dikirimkan foto dan video anak tersebut. Saya kawinkan antara foto si Zaki yang ada di Jembatan Musinam dan ternyata memang cocok. Saya kemudian komunikasi sama yang menelpon untuk meminta lokasi di mana anak tersebut. Sekitar pukul 3 dikirimlah Sherlock anak tersebut. Setelah saya cek itu ada lokasi di kilometer 11. Saya menuju ke sana karena langsung mendapat informasi yang sangat berharga gitu kan, golden bagi saya gitu kan. Saya langsung menuju ke sana tanpa memikirkan atau mau mengajak kawan atau gimana gitu kan, karena ini sangat berharga, takutnya nanti si anak pergi lagi atau gimana gitu kan. Setelah tiba di sana, rupanya anak itu sudah diamankan, ada di rumah warga, dan saya berkomunikasi dengan mereka, agak ramai warga di situ. Saya menanyakan anak ditemukan di mana gitu kan. Di sana ada si TSK lah ya istilah kita ya, dan si TSK menjawab komunikasi saya bahwa dia menemukan di seputaran jalan Kebun Sayur. Tapi dari cerita si TSK banyak sekali kejanggalan yang saya rasakan, tapi karena saya dalam posisi sendiri dan saya persuasif dengan misi untuk mengambil anak dalam keadaan sehat selamat gitu kan, saya tetap mengikuti alur cerita dari si TSK gitu yang bersama dengan warga. Jadi si tersangka ini mengaku menemukan ya, Bu? Aku menemukan si anak di pinggir jalan dalam posisi terikat, mata tertutup, tapi di situ ada kejanggalan. Dia mengatakan bahwa di situ ada polisi sedang razia. Sedangkan polisi yang mana berdinas itu insting polisi sangat kuat ya. Apabila ada anak dalam terikat, pasti dia melakukan upaya gitu kan, upaya penyelamatan. Kenapa polisi membiarkan itu? Satu, banyak sekali kejanggalannya dari cerita dia. Terus dari cerita dia juga, dia tidak ingin ke polisi gitu, tidak ingin. Saya mengatakan apabila Bapak bersedia untuk diambil keterangan menyangkut anak, saya tidak bersedia Mbak, karena saya takut ketemu polisi gitu kan, karena saya ya istilah ada masalah obat-obat gitu kan ya, karena saya misinya menyelamatkan anak yang penting gitu kan. Jadi saya tetap saya minta nomor teleponnya gitu kan, alamat rumahnya si pelaku gitu. Setelah berhasil menemukan korban, kita langsung melakukan penyelidikan ya, Bu ya? Setelah berhasil menemukan korban saya bawa pulang, saya amankan ke kediaman, karena posisi sudah jam 4 subuh ya. Saya lapor kepada pimpinan, biar pimpinan juga tenang itu, karena korban sudah ditemukan, dan perintah dari beliau nanti untuk diserahkan kepada keluarga. Setelah itu informasi yang ada itu saya serahkan kepada Kanit Pidum, termasuk percakapan yang saya rekam antara saya dengan Tri, nomor telepon, semua informasi saya serahkan kepada Kanit Pidum gitu untuk ditindaklanjuti tim Opsnal. Dan terbukti bahwa yang menemukan adalah pelakunya, Bu? Betul, ternyata memang kecurigaan terbukti ya, pelaku memang yang menemukan, yang menyerahkan. Berarti dia mengakui, Pak? Setelah dia diambil, diperiksa secara intensif, ditunjukkan oleh Kanit Pidum lokasi di mana dia menemukan, lokasi di mana dia menyekap, dia tidak bisa mengelak lagi. Ke sini kau, ada apa tidak?
Tahu viral, tahu nggak viral itu? Tahu mas? Tahu dari mana viral itu? Facebook. Langsung lari kemana dong? Apa? Kemana? Sudah panggil itu langsung mau pulang dulu. Mau keliling-keliling. Dia nggak nangis. Enggak. Dikasih apa nggak nangis? Anak itu ketakutan sampai gemeter kami wawancarai. Sampai trauma dia. Trauma dia. Itu sempat dimandikan tuh dia, dimandikan cak mana? Tahu Pak? Hah? Saya nggak mandikan. Citres dulu bilang itu dimandikan. Dia apapun itu. Nggak ada saya mandikan Pak. Yang mandinya si Tres, si Iya, Tres itu ya. Mandikan Pak. Perencanaannya sebelum menculikan berapa hari? Seminggu. Setengah bulan. Terus perencanaan lu gimana rencananya? Acok nyari Pak. Hah? Ini lah bukan rencananya. Perencanaan itu di rumah si Tres atau di mana? Di rumah si Tres, merencanakan penculikan itu. Tetapi yang mau diculik acak gitu. Bahasa yang mana? Berapa minta tebusan? Jual organ tubuh atau gimana? Mau minta tebusan? Berapa? Belum ada rencana Pak. Citres bilang mau 100 atau 100 50. juta atau rencana? Istrimu, kamu bilang sama Tris bahwa nanti istrimu masuk rumah sakit. Benar nggak? Ya kemarin dia kok. Rencana kayak gitu. Nah, Kan cerita si Tres kan gitu. Untuk rencana pengobatan. nanti istrimu masuk rumah sakit, biaya itu butuh duit. Benar kan? Minta tebus tuh biaya istrimu masuk rumah sakit. Kau bilang sama si Tris. Bayar utang. Nah, tanggal betul menantang. Anda tuh trauma sekarang. Media, alhamdulillah pada malam hari ini Sabtu tanggal 20 Februari 2021 kita telah menuntaskan perkara penculikan yang sempat heboh di Kota Palembang dalam waktu 1 kali 24 jam. Alhamdulillah ketika tadi pagi sang Ananda sudah kembali ke orang tua. Kemudian sepanjang hari ini tim Satuan Reserse Polrestabes Palembang dipimpin Pak Kasat, Wakasat, kami semua kita bersepakat bahwa meskipun outcome sudah tercapai, sang anak sudah kembali, tetapi di Palembang tidak boleh kita biarkan hal seperti ini berjalan terus. Sehingga atas izin Bapak Kapolda, beliau memberikan semangat kepada kita, penyidikan kami lanjutkan. Kemudian berdasarkan keterangan dan keanehan yang kita dapat dari kemarin, kita runtut dari awal, akhirnya kita pada malam hari ini telah menangkap 2 orang tersangka. Adapun kronologisnya adalah kami menemukan keanehan dari cerita kemarin bahwa ada seorang anak pukul 5 sore itu berjalan kaki sendirian dengan diikat dan mata tertutup. Itu tidak mungkin terjadi, karena kalaupun itu terjadi pasti ada masyarakat yang mengambil. Dengan keanehan seperti itu akhirnya kami lidik dari mulai orang yang menyerahkan pertama kali kepada petugas Polrestabes Palembang. Setelah kami lidik, kami sepakati, kemudian ternyata sang anak itu disekap di dalam rumah kosong. Pelaku yang mengambil yang kita lihat di CCTV adalah saudara Suhartono atau Tono yang kita lihat di bawah ini. Dia memang sengaja untuk menculik anak dengan alasan ekonomi. Mungkin karena kondisi COVID sekarang sulit, mereka sengaja keliling-keliling dan itu sudah dilakukan sudah cukup lama, memang mencari kurang lebih 1 bulan mencari mangsa seperti itu. Kemudian saudara Tono
mengambil Ananda yang masih berusia 3 tahun, kemudian dibawa ke rumah kosong tersebut. Dalam rumah kosong tersebut, Ananda diikat menggunakan kain yang berwarna biru, tangan dan mulutnya. Kemudian ini adalah barang bukti yang digunakan dalam menculik motor. Ini jaketnya, jaket hitam yang kita lihat bersama. Ini helmnya, ini celananya, kemudian ini helm motornya. Motor Honda Scoopy ini yang eksekusi yang dimiliki oleh saudara Tono. Ini motor Scoopy milik saudara Tri yang dipinjam. Setelah sang anak masuk di rumah kosong tersebut, kemudian dibawa oleh Tri ke rumah yang ada di sebelahnya. Ya, kita cari dalamnya lagi, tapi alhamdulillah tersangka sudah mengakui perbuatannya. Yang kami harapkan dari Polrestabes Palembang adalah di Palembang tidak ada lagi kejadian seperti ini. Kami berharap seluruh orang tua agar menjaga putra putrinya. Kemudian yang paling penting kami berharap saudara Suhartono dengan saudara Sutri bisa menyadari kesalahannya dan tidak berbuat hal yang sama. Ya. Tolong tetap memberikan informasi kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.